هذا ومن كل لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Hadirin jemaah Darul Hasanah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan pembahasan kita dengan kitab Sirah Salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kitab atau buku yang membahas tentang tata cara salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah kita telah sampai pada pembahasan tentang sujud. Pertamanya pada pembahasan keutamaan sujud. Setelah kita bahas pada pertemuan yang lalu tentang keutamaan sujud. Dan di sini Syekh Al-Albani rahimahullah taala menyebutkan kepada kita dua keterangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan keutamaan sujud. Yaitu hadis yang pertama, hadis yang menerangkan kepada kita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mengenal umatnya dari bekas sujud yang ada pada wajah mereka dan cahaya putih pada tangan dan kaki mereka dari bekas wudu. Maka ini menunjukkan keutamaan wudu dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang kedua, hadis Abu Hurairah, Rasulullah menyebutkan tentang apa yang disebutkan dalam kejadian hari kiamat nanti, di mana Allah Subhanahu wa taala akan menjebloskan ke neraka, akan masukkan ke dalam neraka, na'udzubillah min dzalik, golongan dari usatul muwahhidin, dari orang-orang yang bertauhid tapi berbuat maksiat, melakukan dosa besar, orang-orang yang tidak diampuni dosa mereka dari golongan yang bertauhid ini, kemudian akan disiksa oleh Allah di neraka. Tetapi ketika mereka adalah orang yang bertauhid dan mereka juga beribadah, hanya mencampurkan khalaqu amalan salihah wa akhiru sayyi'ah, mereka mencampurkan amal yang saleh dengan amal yang jelek, maka kemudian Allah mengeluarkan mereka dari neraka karena keimanan dan tauhid yang ada pada mereka, maka dimasukkan kemudian ke dalam surga. Nah, disebutkan dalam hadis Abu Hurairah ini bahwa ketika mereka di neraka, maka hancur dan terbakar oleh api seluruh anggota tubuh mereka kecuali tempat sujud, yaitu dahi, ya, kecuali anggota-anggota sujudnya yang tidak akan termakan oleh api neraka. Subhanallah. Maka ini menunjukkan kepada kita tentang keutamaan sujud. Dan juga telah berlalu keterangan dalam hadis yang lain ketika Rasul mengatakan, aqrabu ma yakunu bain 'abdi wa rabbihi wa huwa sajidun. Paling dekatnya seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala adalah ketika dia bersujud. Maka dia adalah yang paling dekat antara seorang dengan hamba Allah, seseorang dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka cukuplah ini menunjukkan kepada kita keterangan tentang keutamaan sujud. Dan juga telah kita bahas pada pertemuan yang lalu hadis Rasulullah ketika beliau mengatakan kepada seorang sahabatnya yang minta untuk dimasukkan ke dalam surga atau didoakan untuk menjadi penghuni surga, maka Rasulullah, fa'inni ala nafsika ittaqati sujud, maka tolonglah aku untuk atau demi kepentingan dirimu sendiri sujud kepada Allah. Dengan satu sujud Allah akan mengangkat dia satu derajat. Maka semakin banyak sujud, semakin tinggi derajat. Subhanallah. Baik, sekarang kita masuk pada bab yang baru, yaitu as-sujud al-ardi wal hasir. Sujud di atas tanah, bumi, lantai, wal hasir, serta tikar. Hasir, yaitu tikar tenunan, anyaman. Baik dia dulu tentunya dari ikhir, dari sejenis rumput-rumputan yang ada di padang pasir yang dikeringkan kemudian dibuat jadi anyaman. Kalau kita istilahnya ya mungkin kayak tikar pandan, ya.
Ya, ya, tikar pandan yang hanya pandan ya, atau daun-daun yang lain, lontar atau yang lainnya ya. Maka seperti ada pada zaman Rasulullah SAW yang disebut dalam bahasa Arab hasir, ya. Maka judul ini menunjukkan kepada kita bahwa ada kesalahan di kalangan sebagian kaum muslimin, di mana mereka menyangka jika seseorang sujud haruslah dan tidak boleh tidak kecuali jidatnya menyentuh tanah secara langsung. Artinya tidak boleh ada penghalang. Ini pendapat sebagian kaum muslimin. Nah, ketika ini dinisbahkan, disandarkan dalam perkara salat yang dia khairu mawdu'i, adalah bentuk ibadah yang paling utama, yang Rasulullah telah menjelaskan dalam hadis yang sahih, "Sallu kama ra'aytumuni usalli," salatlah seperti kalian melihat aku salat. Maka tentu saja ucapan-ucapan seperti ini kita harus pulangkan kepada keterangan-keterangan syariat, kepada hadis-hadis nabawiyah, ya, untuk kita lihat apakah pendapat ini adalah pendapat yang benar atau keliru. Nah, tentu saja salat yang paling sempurna adalah salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka berkata Syekh Al-Albani rahimahullah taala, tentu dari ini menunjukkan bahwa boleh sujud tidak langsung di tanah, seperti tikar ataupun bahagian pakaian yang kita kenakan. Ya, akan datang rincian lebih lanjut. Ini terlihat dari judulnya, as-sujud al-ardi wal hasir, sujud di atas bumi, tanah, atau di atas tembok, lantai, atau sujud di atas tikar, menunjukkan bolehnya. Jadi itu akan terlihat dari keterangan hadis Rasulullah. Kata Syekh Al-Albani, wa kana yasjudu al-ardi katsira. Adalah Rasulullah sujud di atas bumi ini, di atas tanah, secara langsung, katsiran, dalam banyak keadaan. Dalam banyak keadaan, ya. Dan ini menunjukkan kepada kita bagaimana mudahnya dulu Islam, bagaimana mudahnya dulu Islam, agama Islam ini. Dalam sebuah hadis Rasulullah menegaskan kepada kita, kepada umatnya, menyampaikan kepada umatnya bahwa ju'ilat lana al-ardu masjidan wa tahura. Dijadikan bagi kata Nabi, dalam Jabir bin Abdullah, dijadikan bagiku tanah itu masjidan wa tahura, masjid, tempat untuk sujud dan salat, dan tahura, dan alat untuk bersuci, atau benda yang dipakai untuk bersuci. Gimana? Fa'inama rajulin adrakathu as-salah fa'indahu masjiduhu wa tahuruhu. Maka siapapun dari umatku, siapapun laki-laki atau seorang yang mendapatkan ia waktu salat, artinya tiba pas di suatu tempat, tiba-tiba masuk waktu salat, fa'indahu, maka di sisinya ada masjidnya dan alat untuk bersuci. Artinya dimanapun dia bisa salat, ya, tentunya seperti ada keterangan dalam hadis yang lain tentang maqbarah wal hammam, kuburan dan kamar mandi, ya, tidak boleh sujud di situ. Adapun keterangan hadis ini menunjukkan kepada kita rahmat Allah kepada umat Islam. Adapun umat terdahulu, maka tidaklah mereka dibolehkan salat dan sujud kecuali di kana'is, wasawani' wal bi'a, kecuali di tempat ibadah mereka, kuil bagi orang-orang Yahudi maupun gereja bagi orang-orang Nasrani. Jadi kalau sholat harus di situ, tidak boleh di luar, tidak boleh di jalan, tidak boleh di kebun, ya, tidak boleh di padang pasir, tidak boleh, harus di tempat ibadah mereka. Dan tentu saja ini kesempitan, ya kan? Ya. Maka kemudian Allah mengangkat kesempitan itu dari umat Islam. Rabbana la tuhammilna ma la taqata lana bihi. Rabbana la tuhammil wa ta'mil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Ya Allah, jangan Engkau berikan beban berat kepada kami seperti Engkau berikan beban itu kepada umat-umat terdahulu, ya. Lalu diangkat. Maka dengan itu keluasan bagi umat Islam sehingga mereka bisa sujud dimanapun mereka berada, ya.
kalau sedang cangkul di kebun, jauh dari masjid, tiba-tiba datang waktu sholat, maka dia bisa takbir, bisa adzan, dan kemudian iqamah dan sholat di kebun. Tidak ada haram baginya, ya, di perjalanan dan sebagainya. Dan seperti yang mungkin pernah saya sebutkan bahwa kejadian seperti ini agak jarang kita dapatkan di Indonesia. Ya. Adapun selama kami di Pakistan, subhanallah kami dapatkan jalan seperti ini masalah biasa. Ya. Walaupun sangat disayangkan juga kalau kemudian ini bukan berarti bahwa masjid dikosongkan dari sholat. Tapi bahwa kita dapatkan di Pakistan kadang orang sholat di kebunnya, cuma alat. Bahkan sholat tidak pakai alat sama sekali. Ya. Para pekerja jalanan ketika dia bekerja dan istirahat setelah sholat, maka mereka sholat di tempat dia bekerja, menggali tarik atau menggali selokan. Ya, berapa mereka sholat di tempatnya. Ya, tentunya maksud kami menjelaskan tentang bagaimana kemudahan bagi umat Islam ini, ya, jarang dimanfaatkan oleh kaum muslimin. Ya, ada mungkin mereka lakukan hal ini. Tapi sekali lagi ini bukan berarti seorang mengabaikan sholat di masjid berjamaah tentu saja. Ya. Nah, segera. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwa tempat sujud yang baik adalah bagaimana seseorang sujud kepada Allah, melaksanakan ketaatan dimanapun dia berada, dan yang paling utama di masjid. Dan kebanyakan keadaan Rasulullah, beliau sujud langsung di atas tanah. Sujud langsung di atas tanah. Untuk kebanyakan keadaan, ya. Dan untuk kita maklumi karena sudah ada keterangan bahwa masjid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu dialas dengan karpet atau tikar, ya. Jangankan karpet atau tikar, kalau ada kan waktu itu sudah ada. Jangankan karpet atau tikar, balap saja, semen pun tidak ada, ya. Atau dikeraskan apa pun tidak ada. Ya, misalkan dari keterangan ada usaha ditanya ketika Rasulullah sholat subuh, ya, dan kemudian dia mengabarkan apa mimpinya tadi malam, pada malam 31 bulan Ramadan. Dia mengatakan, itu aku bermimpi tadi malam, aku sujud di atas alat wal ma, tanah dan air, jadi becek, ya, dan itu yang malam Lailatul Qadar. Maka ternyata malam itu menjelang subuh, yaitu turun hujan. Fasalat maka mengalirlah air dari atap masjid Rasulullah, dan masjidnya ketika itu berataskan daun-daun kurma. Maka pastilah tembus air, ya. Maka itu membasahi lantai dan tanah ketika itu, maka Rasulullah sujud di atas tanah dan air tersebut. Ini menunjukkan bahwa masjid Rasulullah tidak ada alasnya sama sekali. Tidak ada alasnya sama sekali. Bukan satu bentuk. Yang jelas sangat banyak di sana hadis-hadis yang menunjukkan bahwa Rasulullah sujud langsung ke tanah. Ya. Tetapi ini bukan berarti bahwa tidak boleh sujud kecuali langsung di atas tanah. Kalau tidak boleh sujud pada pelapis alat sajadah maupun tidak. Karena kita dapatkan keterangan-keterangan. Di antaranya kata Syekh Al-Albani, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, "Kana ashabuhu yusalluna ma'ahu fi shiddatil har." Adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam salat bersama beliau fi shiddatil har, ketika panas yang sangat, musim panas dan tidak ketahui. Khususnya bagi para orang yang sudah berangkat haji, ya, bagaimana panasnya ketika musim panas di tanah Arab, ya. Maka ketika itu para sahabat sholat bersama Nabi fi shiddatil harb, dalam panas yang sangat. فإذا لم يستطع أحدهم أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه. Maka kata Anas bin Malik, jika tidak sanggup seorang di antara kami untuk meletakkan, mengangkatkan jidatnya, dahinya ke bumi, maka ia pun akan menghamparkan bajunya dan sujud di atasnya. Sujud
Di atas berarti melapis, mengalah, ya. Dahinya tidak langsung bersentuhan dengan tangan. Ya, ini keterangan yang menunjukkan kepada kita perkara ini. Ya, memang ada khilaf di antara para ulama tentang maksud pada fatahaudahu, bahwa seseorang itu menghamparkan pakaiannya. Pakaian ini maksudnya apa? Sebagian ulama, dan itu Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala dan mazhab Syafi'iyah, mengatakan bahwa pakaian yang dihamparkan ini maksudnya kain yang bukan dari bajunya. Ya, mungkin selendang, ya, atau kutrah yang kemudian melepas dijadikan alas. Yang intinya kata beliau, pakaian tadi munfasil anil musalli. Dia terpisah dari orang yang salat. Dan ini menurut Imam Syafi'i tidak apa-apa. Seperti salat di atas tikar. Ya, tikarnya kan terpisah dari badan orang yang memakainya. Adapun seandainya kain tersebut atau baju tadi adalah baju yang bersambung, baik dia lengan bajunya atau bahagian lain dari pakaiannya yang langsung bersambungan dengan bajunya, maka menurut Imam Syafi'i tidak boleh. Tidak boleh. Ya, seorang sujud dengan pakai pelapis, yang pelapis itu adalah bagian dari pakaian yang dipakainya. Oke, jelas ya? Ini pendapat dari Imam Syafi'i. Tetapi Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala menjelaskan dalam Nailul Awtar bahwa sesungguhnya keterangan hadis ini secara zahir, secara tampak langsung menunjukkan dia adalah pakaian dari baju yang digunakannya. Ya, dan yang zahir dari riwayat yang lain bahwa itu adalah pada al-kam, yaitu pada lengan baju yang digunakan sebagai alat untuk menutupi dahinya. Dan berarti dia bersambung. Ya, sehingga dengan demikian tidak ada masalah atau boleh sujud dengan kain yang dipakai dan bersambung langsung dengan orang yang sholat. Dan ini pendapat Imam Abu Hanifah dan jumhur ulama. Tadi kata Imam An-Nawawi, ya, pendapat Imam Abu Hanifah dan jumhur ulama. Sudah jelas, ya. Maka sekali lagi keterangan hadis Anas bin Malik ini yang zahir, yang tampak secara langsung menunjukkan bolehnya, ya, sujud dengan kain yang dipakai oleh seseorang yang sholat itu sendiri. Ya, sudah jelas. Kalau ada yang mengatakan, tapi bagaimana dengan keterangan bahwa sesungguhnya kata Rasulullah, umirtu an asjuda, kemudian aku diperintahkan untuk sujud dengan 7 itu kurang. Dan tampaknya bahwa jidat ini haruslah tidak ada penghalangnya sama sekali. Ya, sudah kita bahas kemarin bagaimana mungkin ada sebagian saudara kita kalau sujud kebetulan tidak pakai songkok, tinggal rambutnya ke depan, maka sebelum sujud dia dorong dulu rambutnya ke atas supaya katanya rambut tidak menutupi dahi. Ya, sudah bahas dahulu, ya. Dan sesungguhnya ini bukanlah perkara yang terlarang. Apabila sebagian dari rambut menutupi dahi kita, ya, bahkan dalam keterangan disebutkan oleh Syahbani, hadis menunjukkan kepada kita bahwa seorang akan dihitung mendapatkan pahala dengan apa yang sujud dari anggota tubuhnya. Ya, maka termasuk rambutnya jika dia sujud juga, meskipun ternyata ke depan dan menutupi dahinya, tidak mengapa. Wallahu a'lam bishawab. Kalau kita bahas kemarin, ya, dulu. Nah sekarang, kalau begitu, ya, tidak ada yang mengatakan, bukankah dahi harus menyentuh langsung pada dahi? Kita mengatakan, ada yang dibalik tadi, kita mengatakan bahwa jika itu yang dimaksud, berarti seseorang ketika dia sujud tidak boleh pula tangannya tertutupi oleh kain. Bahkan lebih dari itu, tidak boleh pula lututnya tertutup oleh kain. Bukankah lutut termasuk dari anggota sujud? Kata Rasulullah, umirtu an asjuda ala sab'ati a'zumi, aku diperintahkan sujud dengan 7 tulang. Dahi, Rasulullah menunjuk hidungnya, kedua tangan, yang ini mungkin terbuka semua, ya, terbuka, tidak ada alasnya, kan?
Kemudian kepala rukbatain, dua buah lutut, dan lutut tentunya ditutup, baik itu pakai celana atau sarung, ya, yang jelas kita tutup, ya. Nah kalau begitu harus dibuka juga, ya. Seorang muslim juga diangkat dulu sini, tapi kan tidak. Maka perintah untuk sujud dengan 7 tulang itu bukan melazimkan harusnya 7 tulang itu bersentuhan langsung dengan bumi atau dengan tanah. Tidak demikian maksudnya. Wallahu a'lamu bishawab. Dan tentu saja kejadian yang disebutkan oleh Anas bin Malik ini, meskipun dia perbuatan sebahagian sahabat, ya, perbuatan sebahagian sahabat, karena ashabuhu adalah para sahabat Nabi, ya, kan yusalli ma'ahu, mereka salat bersama Rasulullah SAW fi hiyatil harb, di panas yang terik, ya. Maka jika seorang antara mereka tidak mampu untuk sujud, maka ia menghamparkan pakaiannya. Maka ini kita dapatkan bahwa ini perbuatan siapa? Bukan perbuatan Nabi kan? Ya, perbuatan para sahabat, ridwanullah alaihim ajma'in, atau sebahagian sahabat yang tidak paham dengan panas terik tersebut. Tapi bukankah itu dilakukan di tengah kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dan telah kita dapatkan keterangan bahwa Rasulullah diberikan kemampuan oleh Allah untuk mengetahui keadaan orang yang di belakangnya meskipun ia menghadap ke arah depan. Maka Rasulullah tahu perbuatan orang di belakang. Ya. Maka ini menunjukkan kepada kita perkara yang berkaitan dengan persetujuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dilakukan di tengah kehadiran Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau tidak mengingkarinya. Menunjukkan bolehnya perkara tersebut. Bolehnya perkara tersebut. Sudah jelas? Ya. Jadi kalau begitu ini menunjukkan kepada kita bolehnya seseorang mengalat atau melapisi dahinya anggota tubuh yang lainnya. Seperti misalnya di tengah cuaca dingin, seorang sholat pakai kaos kaki, seperti sekarang misalnya kan, musim hujan. Ya, kadang ada orang sholat pakai kaos kaki. Apakah boleh itu? Boleh, tidak mengubah. Ya? Bahkan di zaman Rasulullah ada itu dengan al-khuf, yaitu semacam kaos kaki tapi dia terbuat dari kulit utuh, ya, dibuat semacam pelapis kaki, tidak pakai keras di bawahnya, tidak pakai sol, tidak pakai. Tapi dia seperti kaos kaki persis, cuma dijahit dari kulit asli. Disebut dia khuf. Ya, sekarang sampai sini, sampai tengah betis. Dan ini dipakai oleh orang Arab. Dia sampai sana dalam bepergian ataupun di rumahnya berdiam diri, ya, digunakan pada musim dingin biasanya. Maka keterangan dalam hadis bolehnya membasuh, cukup dibasuh saja kan? Ya. Maka ini menunjukkan bahwa boleh sholat dengan memakai khuf itu, dan tidak ada masalah sholat dengan memakai khuf. Nah kalau begitu juga boleh sujud dengan pelapis yang itu adalah baju atau pakaian yang kita kenakan sendiri. Wallahu a'lamu bishawab. Ya, sudah jelas. Ada permasalahan tambahan dalam perkara seperti ini, ya, yaitu tentang perkara yang kita sebutkan tadi. Apakah jidat ini harus bersentuh langsung kepada tanah? Karena sebagian ulama berdalil dengan hadis Ibnu Abbas, Sahih riwayat Ad-Daruqutni dan At-Tabarani, di mana Rasulullah pernah bersabda, "La salata liman la yusibu anfuhu ma yusibu min al-ardi ma yusibu al-jabin." La salata, kata Nabi, tidak sah salat man lam yusibu anfuhu, orang yang tidak menyentuh hidungnya minal ardi, tanah, ma yusibu jabin, apa yang disentuh oleh dahi. Artinya tidak sah salat orang yang dahinya tidak menyentuh bumi seperti hanya jidat menyentuh bumi. Ya. Nah, hadis ini dipakai oleh sebagian ulama yang disebutkan ulama Syafi'i
yang mengatakan kalau begitu tidak boleh sama sekali ada pelapis untuk sujud. Ya, sebagian mengatakan boleh secara mutlak, boleh dengan keterangan hadis Anas bin Malik dan hadis yang akan datang selanjutnya. Ya, dan misalnya ada pendapat yang kuat, pendapat Umar bin Khattab dan Imam Al-Mundhiri, ketika dia mengatakan hadis Anas bin Malik yang tadi disebutkan ketika para sahabat sujud dengan pelapis, ini menunjukkan bolehnya, artinya tidak berdosa. Ya, tapi ingat, tidak semua orang serta-merta melakukan perkara itu. Disebutkan oleh Anas bin Malik, "Idza lam yastati' ahaduhum," jika seorang di antara mereka tidak mampu, tidak tahan dengan panasnya. Menunjukkan itu hanya sebagian orang kan? Sebagian lagi tetap sujud meskipun panas, dia dapat menahan atau mampu menahan. Ya. Maka dengan itu pendapat yang ketiga mengatakan bahwa sesungguhnya digabungkan antara keterangan tentang bolehnya dan keterangan yang menunjukkan anjuran, sehingga mereka mengatakan hukumnya makruh illa lil hajah, bahwa hukum mengambil pelapis tadi dalam bentuk yang bersambung dengan tubuh, ya, itu hukumnya makruh. Apa artinya makruh? Dibenci. Dibenci artinya jika ditinggalkan dapat pahala. Jika dikerjakan tidak berdosa, tidak apa-apa. Ya, terbukti karena adanya keterangan tadi. Ya, ya. Wallahu a'lam bishawab. Hukumnya makruh, ya. Dan bahwa dibolehkan karena hajat, disyariatkan karena adanya hajat untuk perkara seperti itu. Ya. Sehingga dikatakan bahwa Rasulullah tidak memerintahkan para sahabatnya semua untuk pakai pelapis, tidak. Tapi yang mau pakai pelapis silakan, yang mau juga langsung tidak mengapa. Ya, jika dia mampu, kuat, tahan dan seterusnya. Ya, maka di sana juga ada bentuk yang perlu kita perhatikan sedikit, bahwa seseorang dalam beribadah dia haruslah melatih dirinya untuk tahammul masyaqah, untuk sedikit menanggung beban dari ibadah itu. Bagaimanapun tidak santai, tentu saja kan? Ya. Maka ada juga orang yang mungkin pernah melihat bahwa Islam itu mudah, ya. Tidak boleh kita memaksakan diri. Akhirnya dia tidak mau beribadah kecuali kalau sudah terpenuhi fasilitas. Apa maksudnya? Ya. Ibarat misalnya dalam perjalanan di padang pasir, ya, tiba waktu sholat, belum dapat tempat yang teduh, atau belum sampai di rumah, atau belum ada tempat untuk menumpang, ya, kita sujud nanti sembarangan dan seterusnya, ya. Maka ini takalluf. Kelihatannya ingin mudah, tapi justru menyusahkan diri. Ya. Terkadang kita tidak mengapa mengambil sedikit bentuk beban yang toh tidak memberatkan. Sedikit memberatkan, tidak terlalu memberatkan. Ya. Oleh karena itu, seseorang kemudian dia tidak mengapa untuk sujud. Tidak harus mesti saya mau sholat kalau di masjid ada AC-nya, karena sekarang musim kemarau misalnya. Ya, tidak. Atau saya mau, ya di sini alhamdulillah meskipun musim hujan agak dingin, kata orang Medan agak sejuk, ya. Tetapi tidak begitu seperti yang kita rasakan di Pakistan. Ya, di mana kalau dalam ruangan yang kecil kita belajar, ini mesti ada pemanas ruangan yang dia dari gas atau listrik ditusuk. Baru kita senang belajar. Jika tidak ada itu, kita menggigil terus. Bahkan ada seorang ustaz katanya dia sempat belajar di Gilgit, daerah yang paling dingin di Pakistan. Sudah perbatasan di gunung Himalaya. Yang ketika belajar orang musim dingin, salju di sekitarnya, itu belajar persis di depan tungku pembakaran. Pemanas ruangan yang dia dari kayu, bukan lagi dari gas atau listrik, tidak laku lagi. Itu ada listrik, itu tidak mentah. Harus api yang nyala di depan. Saya mereka belajar dengan api itu. Dan itu bukan pada waktu malam hari, pada waktu siang hari, dengan waktu malam hari. Dan luar biasa, kan? Ya? Maka di sana kita dapatkan bahwa memang ketika keadaan
dosa adalah setelah keutamaan masjid banyak melangkah menuju ke masjid, ya, maka semakin jauh ada dengan kata Ta'ala juga dalam hadis disebutkan, ya, isbabul wudu ala manakari, menyempurnakan wudu ketika dia tidak senang. Yang dalam penjelasannya artinya adalah apa? Seorang yang berwudu ketika kota dingin, maka ia berwudu sempurna berapa kali? 3 kali sempurna. Meskipun boleh 2 kali, bahkan 1 kali sudah sah, terpenuhi kewajiban. Terbilang 3 kali. Kalau dingin. Tetapi ketika dia menekam itu, masyarakat tersebut dia tanggung, maka inna al-ajr ma'udah min bala'. Al-ajr ala qadri masyaqqah. Tingkat pahala seseorang akan bertambah dan lebih tergantung tingkat kesulitan. Yang penting kita tidak mempersulit ya. Jadi bila begitu dalam keadaan mampu menahan kita sulit tidak menahan. Tapi dalam keadaan tidak mampu tidak menahan. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini hadis yang pertama. Kemudian dalam hadis yang kedua, hadis Jabir bin Abdullah. Rasulullah bersabda, "Dia al-ardu kulluha li wa li ummati masjidan wa tahura." Dijadikan bumi ini seluruhnya bagiku dan bagi umatku sebagai masjid, tempat untuk sujud dan tempat untuk bersuci. Fa'ainama adrakat rajulan min ummati salat, maka dimanapun tempatnya seorang dari umatku mendapatkan waktu salat, fa'innahu masjiduhu wa indahu tahuruhu, maka di sisinya ada masjid dan ada alat berwuduknya, alat bersucinya. Jadi ada tempat sujud baginya dan ada alat untuk bersuci baginya. Wa kana min qabli yu'adzibuna dzalika innama kanu yusalluna fi kana'ihim wa bi'ihim. Dan adalah mereka adalah orang sebelum kami, sebelum aku kata Nabi, yu'adzibuna dzalika, menganggap itu perkara yang besar, maksiat kepada Allah, dan adalah mereka salat di gereja-gereja mereka dan di kuil-kuil mereka. Sekali lagi ini menunjukkan kepada kita bahwa kita boleh sujud dimanapun kita berada, ya. Saya pernah sholat di atas gunung, ya, di atas gunung, di jalur rukun. Bahkan pernah sholat di atas salju, ya, luar biasa kan, dirinya. Tapi ya demikianlah, yang ada tempat seperti itu sholat. Nah kita sholat di atas salju, ya, tidak ada kecuali baik, ya, makanya tidak ada apa. Kenapa? Karena Tuhan di sini. Baik dimanapun dia berada, di situ tempat dia sujud. Ya, baik bumi yang di tempat itu penuh dengan rumput-rumputan, rumputnya rumput Jepang, ya, ataupun rumput yang lain, putri malu misalnya, ya, ya, baik dia adalah tanah atau bahkan mungkin tertutup salju. Kalau musim dingin, ya, di Pakistan, salju yang ada. Tidak mungkin masalah tanah. Kalau mau dari ke tanah, sudah diterangkan ke tanah, dalamnya luar biasa. Ya, itu pun kalau dapat tanah, ya. Kalau dapat jurang, apa yang terjadi? Ya, maka mesti balik lagi di dalam. Maka sulit kalau dapat salju sekalipun, sulit ada dapat tanah sekalipun, ada dapat rumput-rumputan sekalipun. Di situ ada tempat sulit baginya. Mungkin kita jadi batu, ya, sama saat dalam perjalanan hingga di tepi sebuah sungai, maka kemudian tidak ada tempat yang lapang di tepi sungai itu, maka sulit berjalan tepi sungai, ya, dan sungai jadi apa? Berbatu-batu, begini juga lagi oke, ya kan? Maka sulit seperti itu ya. Yang jelas keterangan hadis Rasulullah menunjukkan bahwa bumi secara umum adalah tempat untuk bersujud. Tidak masalah sama sekali. Sudah jelas ya? Ya. Dengan demikian tidak membatalkan dan ada bentuk peringanan bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disebutkan wa kana rubbana, dan adalah Rasulullah terkadang sujud di atas tanah dan air. Ya. Nah ini sekarang kita ingatkan saudara-saudara kita yang ada di Masjid Khadijah itu dia. Karena kebetulan baru dibangun lantai 2-nya, kadang air tergenang menetes ke bawah, sehingga lantai di bawah
dapat. Kadang orang menghindar dari air itu. Tidak apa-apa itu. Ya. Alhamdulillah masih pede. Ya, marmer lantainya cuma dapat karena air. Lihat maksudnya Rasulullah dulu. Kalau kena hujan, becek. Tapi tak orang tetap sujud. Subhanallah. Sudah? Dia tidak perlu takut. Apalagi akhirnya buat saf baru, hanya karena takut saf di depan ada airnya. Seperti yang terjadi pada malam ke-21 di bulan Ramadan ketika hujan turun dan akhirnya mengalir air dari atap masjid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tersusun dari pelepah-pelepah kurma ketika itu. Ya, maka Rasulullah menjelaskannya dan berkata di Sahih Al-Khudri, perawi hadis ini hadis Sahih Bukhari Muslim, "Fa'al aynaya," maka kedua belah mataku melihat. Ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wa ala jabhatihi wa anfihi, dan pada dahi serta hidungnya asarul ma'latin, ada bekas air dan tanah. Jadi berbekas, bertanda. Ya, nah ini tidak mengapa. Tidak perlu terlalu meriksakan. Ya, dan ini mungkin terjadi boleh saja suatu saat ketika kita sedang sholat Id misalnya. Ya. Ketika kebetulan pas dapat tempat yang besok, ya, wah ini susah nih. Mungkin kita lewat pulang ke rumah tidak sholat itu, ya. Nah, tapi kita lihat ternyata ada keterangan seperti ini. Nah, mungkin aneh dianggap oleh masyarakat orang lain, tetapi itu adalah perkara yang dibolehkan dalam syariat. Kalau mau cari tempat yang lain tidak jadi masalah, yang masih sholat, ya kan? Dan tidak akan memutuskan sholat sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, Sahih Bukhari dan Muslim, kana yusalli al-khumrah, adalah Rasulullah salat dengan memakai khumrah, yaitu tikar kecil. Dan ini kejadian ketika Rasulullah sedang istikaf di masjid, ya. Maka ketika itu dia minta kepada istrinya Aisyah radhiyallahu anha agar tolong diberikan kepada beliau khumrah, tikar. Maka kemudian Aisyah mengatakan, "Ini kuntu haid, saya sedang haid. Maka Rasulullah, "Inna haidati laysat biyadiki." Haid itu bukan di tanganmu. Ya, dan ini hadis Sahih Bukhari Muslim dari Aisyah. Dan khumrah tersebut disebutkan oleh para ulama bahwa khumrah adalah tikar yang cukup untuk kepala dan kedua tangan. Ya, jadi berarti dia apa? Tikar kecil. Sekarang saya sudah temukan banyak, ya. Sekarang bentuk tikar sembahyang yang sifatnya kecil pendek, ya. Karena berbeda seperti itu. Jangan disangka itu anak-anak, ya. Kalau ada orang datang, ini anak-anak, tidak. Orang dewasa pun boleh menggunakannya. Kenapa? Seperti itulah tikar sembahyang Rasulullah khumrahnya. Hanya cukup untuk kepala dan tangan untuk sujud. Lututnya dan apalagi ujung telapak kakinya tidak tertutup, tidak bisa naik di atasnya. Tidak bisa. Itu pun boleh dengan orang dewasa untuk mengawal dahi dan sebagainya. Ya, Rasulullah minta dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, Sahih Bukhari Muslim. Ya, bagi Rasulullah khumrah. Kemudian bahkan dalam hadis Anas bin Malik, Sahih Bukhari Muslim pula, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat bekas tikar, dan hadis ini lebih besar daripada khumrah. Ya, kurang lebih seperti sejarah sekarang ini, seperti satu peta ini, ya. Jadi bahwa kaki bisa masuk dalamnya. Bahkan dalam sebagian riwayat, hasil yang digunakan oleh Rasulullah itu bahkan tikar besar yang terbuat dari tandan yang beliau salat di atasnya
kemudian juga Anas bin Malik, ya, wa Azizun Khalfana, dan seorang wanita tua dirangkan itu ibunya Anas bin Malik, Ummu Sulaim. Jadi berarti 3 saf, ya, karena Anas bin Malik salat wa yakumun Malik dan seorang yatim bersama dia. Rasulullah sebagai imam, kemudian Anas bin Malik dan seorang anak yatim, dan terakhir di belakang Ummu Sulaim. Maka Rasulullah salat ketika itu, dan kita itu bahkan yang sebutkan salat maratan waqad shada min kulli ma labisa. Beliau salat di atas 3 sembahyang yang sudah menghitam. Sudah menghitam. Qad iswadda, telah berwarna hitam. Ya tidak, kalau mengatakan kalau kita sering dipakai jadinya ada dia. Ya, seperti itu. Menghitam, ya. Apalagi bekas dahinya biasanya begitu. Ada yang bekas dahinya, ya, sering dipakai. Ya, mungkin juga tergosok dengan, ya, seperti yang melengket di dahi, ya, begitu hitam. Yang jelas bahwa ini menunjukkan kepada kita bahwa tidaklah mengapa. Yang penting tikar tersebut tikar yang bersih dari najis. Perkara dia sudah kumal, ya, karena kita dapatkan di sebuah masjid ada tikar sembahyang yang sudah usang ditaruh di masjid. Tidak komentari nanti, ini hanya pulak hati saja. Mau taruh di masjid lagi, ya. Orang sudah bosan, aku taruh di masjid. Jangan begitu, ya. Bagaimanapun, terkadang orang butuh pada kita seperti itu. Ya, ketika musim hujan misalnya, ya. Waktu biasa orang tidak mau pakai, jangan aku jelaskan, ada saja. Ketika ini musim hujan, saya juga pakai saya karena tidak ada, ya. Ternyata masih ada faedahnya juga, ada manfaatnya, dan tidak perlu disalahkan hal ini. Kenapa? Karena ternyata Rasulullah sendiri yang dia adalah pemimpin umat, ya, kok sholat di atas kita seperti itu. Ketika menjadi imam di rumah Anas bin Malik. Kemudian ada faedah yang lain bukan oleh Syekh Al-Albani yang terakhir mungkin. Ketika disebutkan dalam hadis bahwa al-Qur'an dan kulina bisa bahwa tikar tersebut sudah menghitam karena keringnya dipakai. Kata Syekh Al-Albani dalam hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa duduk di suatu kain, duduk di kain, yang jadi alat duduk adalah bentuk menggunakan kain tersebut. Jadi jangan disangka menggunakan kain itu artinya hanya menjadikannya baju, ya, atau selimut, rida dan sebagainya. Tidak. Duduk di atasnya juga adalah bentuk dari memakainya. Apa tujuan dari Syekh Al-Albani? Dia mengingatkan bahwa kita mengetahui adanya larangan bagi para laki-laki untuk memakai sutra. Ya, memakai sutra. Yang itu halal bagi para wanita. Dan Ali bin Abi Thalib Rasul meninggal emas dan kain sutra. Kemudian mengatakan, hadani, kedua benda ini haram di dzukuri ummati, haram bagi laki-laki dari umatku, wa hilun li inatiha, dan halal bagi para wanita. Ya, jangan disangka bahwa haramnya laki-laki menggunakan pakaian dari sutra tadi ini hanya berlaku maksudnya dalam bentuk memakainya sebagai baju atau sebagai sarung kata orang muda khabib. Ya, tidak. Sesungguhnya termasuk larangan adalah menggunakannya sebagai alas untuk duduk, sebagai permadani. Karena itu sesuai dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini adalah bentuk dari menggunakannya pula, lips, memakainya. Dan yang jelas adalah memakai pakaian dari sutra atau memakai kain dari sutra, baik dipakai sebagai baju maupun secara umum dipakai sebagai alat lantai. Wallahu a'lam bishawab. Ini untuk laki-laki. Ada pun untuk wanita boleh, tidak ada sebenarnya. Wallahu a'lam bishawab. Dibolehkan bagi laki-laki jika terpaksa dalam keadaan dia punya penyakit gatal yang jika pakai kain dari sutra dia tidak gatal lagi, maka boleh. Dengan Utsman bin Affan dibolehkan oleh Nabi baginya untuk menggunakan kain dari sutra tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Saya tidak ada pembicaraan kita. Ada pembicaraan dari jemaah? Ya. Pertama, kita menggunakan bagaimana orang yang
sholat atau sujud di gedung bertingkat atau di ya. Yang baru sebutan masalah sujud pada gedung bertingkat ataupun pada rumah atas pohon misalnya, ya. Maka sebenarnya mungkin kita menyinggung dari apa yang akan dijelaskan tadi bahwa kebanyakan sujud Rasulullah itu langsung di atas tanah, ya. Tapi kita yang terkendali bahwa boleh untuk sujud meskipun tidak langsung di atas tanah dengan pelapis alat, baik dia terpisah dari orang yang sholat maupun bersambung dengan pakaian orang yang sholat itu ketika hajat, karena ini masuk panas yang sangat. Dan dengan itu pula bahwa tidak ada masalah seorang yang sujud pada lantai atau gedung yang bertingkat ataupun di atas pohon, ya, tidak ada masalah baginya untuk sujud seperti ini bila yang tidak memungkinkan baginya untuk turun dari atas pohon, ya, atau bahwa kemudian masjidnya bertingkat seperti Masjidil Haram, lantai 1, lantai 2 dan seterusnya, ya, nanti ada masalah karena lantai 1 tidak cukup, kalau semua turun juga kan turun kotak, bahkan tidak akan ada tempat untuk sujud, semuanya berdiri saja, ya. Maka kalau begitu dia ke lantai yang kedua, dan tidak ada masalah insyaallah. Yang penting dia sujud kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyandarkan dahinya baik dengan alat atau langsung ke lantai. Wallahu a'lam bishawab. Tidak ada masalah. Adapun tentang pakaian dari sutra, ya, ada keterangan dari Rasulullah SAW. Beliau mengatakan tidak mengapa seseorang memakai sedikit dari saya ini apa? Sesuatu dari sutra, sedikit dari sutra, ya, yang disebutkan dalam hadis saya ada seluruh, ya, tiga garis, pada dan tepian kerak atau pada kantong, di pada kantong, ya, atau pada ujung lengan, yang seperti ini dibolehkan oleh para ulama karena dia hanya sedikit, ya, sedikit. Adapun kalau dia temuan juga, bercampur juga, tapi banyak dominan atau seimbang dalam bentuk temuan, dengan campur antara dengan sutra dengan yang lainnya yang banyak, maka dihindari, dijauhi. Dan masuk dalam hukuman perlawanan perkara itu. Wallahu a'lam bishawab. Adapun ketika dia sedikit saja, hanya pada bagian kerak baju atau pada kantong atau ujung lengan, maka ini tidak disebut bahwa dia sebagai kain sutra atau tangan. Dan yang kedua, memang ada keterangan tentang bolehnya hal tersebut selama dia sedikit. Adapun jika dia banyak, maka pertama keumuman hadis menunjukkan larangan. Kedua, pemulihan hanya untuk yang sedikit. Dan yang ketiga, meskipun dia bercampur pada suatu kain, kadang disifatkan dengan sifat yang dominan. Seperti misalnya hadis Rasulullah ketika beliau mengatakan, ilbasu min thiyab al-bayad, pakailah baju kalian yang berwarna putih, waktu itu mawqatuh, dan cakalilah di dalamnya naik kalian, kan, birunya. Dan akhirnya Rasulullah berkatakan, Rasulullah SAW dikafani dengan 3 kain buruk dari Yaman, ya. Maka disebutkan bahwa kain dia kan buruk, ya, Suria, yang ternyata dia adalah kain yang putih tetapi bergaris-garis hitam. Buruk Yamannya seperti itu, kain putih bergaris-garis hitam. Maka disebut dia kain putih secara dominan, meskipun ada garisnya. Jadi terkadang sebentar dikatakan, mungkin orang bilang, tapi ini tidak Ustaz, ini bukan murni kain sutra, dia anyaman sutra dengan kapas, dengan kain katun misalnya seperti ini. Yang sebenarnya kain dominan atau banyak dan tampak sebelum mewarnai kain benang sutranya, maka digolongkan sebagai kain sutra. Karena suatu kali disebabkan dengan sifat yang dominan pada kain tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Ya, seperti saja tentang adanya keterangan larangan untuk pakai baju kain berwarna merah, ya, ada larangan. Di satu sisi ada hadis yang sahih di mana Rasulullah pada waktu Makkah keluar
yang memakai jubah berwarna merah. Maka akhirnya ada bentuk kompromi antara para ulama. Sebagian lain mengatakan tidak, maksudnya merah bukan merah yang menyala, ya, atau merah yang bercampur, yaitu seperti kata Muqayyim, bagian merah yaitu ada garis-garis hitamnya, bukan merah murni. Ada disebut merah karena ada benang. Ya, jika begitu, meskipun dia benang sutra, lebih banyak benang sutranya, maka dia masuk dalam golongan kain sutra yang dilarang untuk laki-laki. Wallahu a'lam bishawab. Saya demikian. Penjelasan yang lain kita bahas saja dan bisa ringkas sebelum masuk salat isya, yaitu bagaimana jika seorang sujud dan tempat sujudnya adalah pasir atau debu. Dan kalau tidak boleh, apakah karena itu berarti perkara bid'ah? Allah alam sebagainya, ya? Atau dibersihkan juga tidak mengapa? Wallahu a'lam bishawab. Maka dalam masalah seperti ini, masalah pasir dan debu, sekali lagi ini bukan penghalang orang untuk sujud. Ya, dengan orang sujud kan anak, ya. Cuma kita mengatakan bahwa keadaan Rasulullah di sana, hal dan sebagainya, ini dalam keadaan memang keadaan menuntut hal yang seperti itu. Maka ada pun jika seorang sujud atau sholat satu masjid yang kebetulan belum disapu, sehingga banyak debu dan pasirnya ketika itu, maka tidak mengapa membersihkannya. Tidak mengapa. Bahkan min babil ihsan, karena Rasulullah bersabda, Inna Allah arada amal ummati, sesungguhnya Allah telah menanamkan kepadaku amal perbuatan kebajikan dari umatku, hatta al-qada, hingga kotoran istakhraj minal masjid, yang dikeluarkan dari masjid. Juga ada orang-orang yang tanya tentang disyariatkannya menyapu masjid, sehingga ada seorang wanita yang tinggal di masjid dan dia perlu membersihkan masjid. Dan bagaimana seorang laki-laki yang ketika meninggal, Rasulullah marah kepada para sahabatnya yang tidak menyampaikan kepada beliau kabar kematian wanita atau laki-laki tersebut. Ada juga orang menyapu masjid, maka membersihkan masjid adalah perkara yang disyariatkan. Jadi tidak mesti bahwa dia adalah tugas dari takmir masjid atau penunggu masjid istilahnya, ya. Tidak. Selagi kaum muslimin ini berbuat seperti itu, maka yang punya kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kita seperti itu tidak masalah, ya. Ya. Kalau dia memang kadang mendesak sudah hormat imamnya, ya. Sudah takbir imamnya. Sementara yang lain bersih, tempat dia kotor, ya. Belum dan sebagainya. Tidak mengapa dosa, takbir kepada Allahu Akbar. Dalam keutamaan takbiratul ihram imam. Apalagi jika 40 hari dilakukan itu, maka dia sempurna atau terlepas dari kemunafikan. Ya. Maka diutamakan mendapatkan takbiratul ihramnya imam. Adapun masalah kotornya dari itu dia dibersihkan nantinya. Ya. Tidak perlu dia basuh lagi ketika kan begitu antara dua sujud, tidak perlu. Nanti setelah kalau mencuci muka silakan. Memang sekali pun tidak mengapa. Tapi itu bukan penghalang bagi dia untuk sujud dan segera takbiratul ihram. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya. Ketika dia salat, dia bersihkan. Apalagi seperti itu perbuatan ada, perbuatan yang tidak ada kaidahnya, wallahu a'lam bishawab. Kalau kita untuk membersihkan, tapi kedua yang akan datang, dua yang lain sebelum salat misalnya. Ya, seseorang jangan sampai membuat perbuatan yang tidak ada kaidahnya, tidak terpulang bagi kebaikan untuk dirinya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Kalau pun dia mengusapnya, dia dorong kemana? Ke kiri atau kanan? Kanan kena orang yang di sampingnya. Begitu kalau kiri misalnya. Walaupun orang yang di kiri, ya, ini pun perbuatan yang ada. Wallahu a'lam bishawab. Ya, bersujud dulu. Ayo juga terlalu berlebihan. Berapa Allah a'lam bishawab. Ya, justru naik nanti. Artinya kalau Pak Susi itu kita tidak sah, tapi kalau berbersihkan itu kan semua balas. Iya. Misalnya kalau sebelum kita apa yang kami hewan binatang kita khawatir dari kejelekannya, ya, maka tidak mengapa, gitu. Demikian pula jika misalnya kita khawatir kalau kita tinggi dia mati, ya, maka tidak apa-apa. Kita sisihkan. Yang seperti ini ada faedah yang laba tadi. Ada pun cari paku dan sebagainya, ya tidak ada kaitan. Yang kesana tidak ada kaitan, ya. Dia bukan menyembuhkan atau bahkan menyakiti orang lain dan sebagainya. Ada pun semut atau binatang yang seperti kecoa, kita sendiri
Jika sulit khawatir nanti masuk di rokoknya atau apa, itu tidak usur khawatirnya. Maka diusir begini selamatan. Ini bukan perkara yang menghilangkan kekhusyuan. Ya. Nanti serahkan ke saudara kita sendiri, kan? Ya, Allah SWT. Jangan habis begitu. Seperti demikian, Allah SWT. Kemudian yang terakhir, yang terakhir menilai 2 pertanyaan. Saya agak panjang. Mungkin kita coba satu sini dulu pertanyaan kita. Ya, kita tunda insyaAllah dalam pertanyaan akan datang insyaAllah. Mudah-mudahan untuk membahas pertanyaan ini sebelum kita masuk kepada pembahasan berikutnya. Yang benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang saya berikan dari syaitan, Allah akan masuk ke sendiri. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.